Shalom warga kerajaan, seperti saya sampaikan, nilai-nilai itu harus diajarkan mulai dari rumah, termasuk tanggung jawab tentang bagaimana bersosialisasi dan terutama tentang kingdom order. Matius pasal 10 ayat 40-42 menunjukkan urutan ini. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku, kata Kristus. Dan barang siapa menyambut aku, menerima aku, menghormati aku, dia menyambut dia, sang Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi akan menerima apa? Prophet's reward. Upah ataupun balasan penghargaan untuk nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada seorang yang paling kecil ini karena dia adalah muridku. Aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. In no wise lose his reward. Jadi ada peringatan, bisa menerima reward yang penuh, reward sebagian, dan bisa kehilangan reward. Saya percaya tidak seorang pun mau kehilangan rewardnya. Dan kita melihat di sini bagaimana hampir-hampir saja seorang nabiah dan seorang imam besar kehilangan yaitu rewardnya. Dalam Bilangan pasal 12. Ayat 1 sampai dengan 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan dengan hal itu pada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mencatat usia daripada Miriam saat itu kalau mendekati Gunung Sinai berarti usia Musa 80 tahun kurang lebih. Dan 3 tahun lebih tua itu Harun. Dan 10 tahun lebih tua adalah Miriam yang disebutkan nabiah oleh Tuhan. Saudara, ada orang menerjemahkan keliru. Kalau baca Alkitab yang teliti, dikatakan Musa itu punya wanita lain. Yang adalah orang Ethiopia. Kus itu bukan cuma yaitu yang sekarang itu Ethiopia yang di Afrika Utara. Tapi terus sampai Jazirah Arab sebelah utara dan zaman dulu namanya Midian. Dan kita tahu itulah istri pada Musa. Ya, yaitu Sipora. Sipora itu keturunan daripada Abraham lewat ayahnya. Tetapi bukan dari Sarah. Jadi ini ada masalah rasialis ini. Ya. Menghina istri daripada Musa. Tapi perhatikan, kedengaranlah itu kepada Tuhan. Saudara, suatu pemberontakan dimulai dengan istilahnya itu menggosipkan, ngerasani. Saya pernah tanya orang, sport apa paling bahaya? Bungee jumping atau skydiving? Saya bilang bukan. Ngerasani hamba Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar tentang seorang hamba Tuhan apologetis yang terkenal, Ravi Zacharias. Sudah meninggal. Dibongkar-bongkar ya, dia tidak sempurna. Apa yang kita perlu pelajari? Entah hamba Tuhan itu jatuh atau berdiri itu urusan tuannya. Karena itu saya perintahkan pada semua warga kerajaan. Jangan ada yang membicarakan itu, tapi anggap sebagai pelajaran. Firman Tuhan berkata, jangan kamu sombong, tapi takutlah. Kita melihat bagaimana Miriam dihukum Tuhan, diusir keluar dari perkemahan. Dan kusta selama seminggu. Kalau Musa tidak memintakan ampun buat kedua saudaranya, maka Miriam akan seumur hidup menjadi orang kusta. Hari-hari ini percayalah, apa artinya berbahagia diberkati, to be envy. Banyak orang envy kepada kita. Saya masih ingat ada istri seorang hamba Tuhan, rekan saya, teman baik saya. Dia nangis-nangis dan dia berkata pada Vivi, istri saya, Vivi, aku benci kamu. Semua yang saya inginkan saya terima dari Tuhan, Tuhan berikan semua pada kamu. Saudara, saya juga heran kok ada orang seperti itu. Tetapi that is life. Karena itu berhenti mengata-ngatai hamba Tuhan. Sebab itu kedengaran oleh Tuhan. Dan itu jahat di depan matanya. Jangan ada yang melawan otoritas supaya engkau diberkati. Dan mendapatkan prophet's reward. God bless you warga kerajaan. Amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya enggak dengar suaranya Bapak Ibu saudara-saudara yang sebelah sini ya. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa dalam masa akademi corona ini, ya, akademi virus corona ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berdiri kuat sampai hari ini. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Oleh karenanya kita pergunakan kesempatan itu untuk memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Dia. Haleluya. Setia Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan bersama, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Besar setiamu, nyata, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh, tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya bagi Dia, bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
Engkau, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, yang lebih dari segalanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu. Tinggikan Dia lebih dari segalanya. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, sebab hanya Dia yang layak disembah. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Jika Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari semua yang ada, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja selamanya. Haleluya. Yesus, Yesus, oh, sempurnalah Engkau Tuhan, sempurnalah karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan, Raja dan Allahku, Yesus, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Besar, perkasa, dahsyat, mulia selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab tiada yang lebih, sebab tiada yang layak, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus,
Ya Rabaya Shikabarabaya Rabaya Sangas. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas ya segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, haleluya. Selamanya kami mau memuji-Mu, selamanya kami mau menyembah-Mu. Yang mau memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan haleluya. Yes, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan yang paling manis sebab Yesus baik buat kita. Haleluya. Wow. Katakan wow. Sekali lagi katakan wow. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku bangkit, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan bersama, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Hey, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sekali lagi katakan kemuliaan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Katakan bersama, haleluya. Haleluya. Sebab Dia punya cara untuk menolong kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Kami tak akan pernah ragu Tuhan, sebab Engkau selalu ada buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, tanya padamu
Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Haleluya. Katakan, takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin, yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Oh, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Yang percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Sebab Dia yang dahsyat, Dia yang ajaib. Haleluya. Yes. Dan ku tenang di dalam jalan. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara. Yes. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang punya cara, Engkau yang punya jalan Tuhan buat kami. Biarlah hati kami dibajak sedemikian rupa untuk menjadi tanah yang baik buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap
kebaikan-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu yang Maha Kudus itu Tuhan, memulihkan kami, menguatkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sangat ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami izinkan Kau beracara lebih luas lagi Tuhan. Lawat kami, layani kami Tuhan. Biar lewat pembacaan firman Tuhan ini Tuhan, kami bisa belajar bersama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Biar telinga kami, hati kami, roh kami dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Biar lidah bibir hamba-Mu hanya menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, panduan-panduan daripada-Mu dan pesan-pesan-Mu Tuhan. Kau bertata di tempat ini, Kau bertata di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Luar biasa, kita beri tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Sangat luar biasa. Karena Praise and Worship-nya luar biasa, saya boleh cerita joke sedikit mengenai tim Praise and Worship. Ada satu orang desa, kota kecil, dia ini kebetulan baru lahir baru nih. Baru percaya Tuhan Yesus, tadinya non-Kristen. Asal dari desa kecil, non-Kristen. Lalu Tuhan jamah secara luar biasa. Tuhan Yesus hadir berkali-kali di hadapan dia. Sehingga dia penasaran lalu percaya Tuhan Yesus. Karena pengalamannya yang luar biasa itu, jadi beberapa gereja mengundang dia untuk bersaksi, bahkan sampai ke Jakarta. Nah, anggap aja Bapak ini Bapak Adi gitu ya. Pak Adi ini dari satu kota kecil tiba-tiba ke Jakarta diundang buat bersaksi. Karena dia biasa dari kota kecil ke kota besar, kan Jakarta macet. Sehingga dia datang ke gerejanya agak terlambat. Ketika datang, praise and worship-nya luar biasa. Walaupun ya mungkin nggak sekeren Mas Iwan lah, tapi cukup keren lah. Jadi lagunya itu benar-benar menjamah, banyak jemaat yang dilawat ketika menyembah sembari nyanyi, sembari bahasa roh. Nah si Pak Adi ini kan tiba-tiba dikasih kode untuk maju ke depan. Maju ke depan, dia berasa dijamah oleh lagu itu. Karena merasa dijamah, dan dia nggak pernah dengar lagu ini sebelumnya. Yang dia dengar lagunya Haleluya, Haleluya, wah keren. Tuhan Maha Kuasa, dia dengar gitu. Terus lagunya keren juga. Terus dia dengan PD-nya, dia ambil mic. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu itu dari awal. Tahu gak lagu itu apa? Refnya? Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nyanyi dari awal, King Kong badannya besar. Jadi luar biasa praise and worship-nya, sungguh menguatkan kita. Hari ini kita akan belajar mengenai 3 macam perkembangan atau 3 kind of growth. Karena bulan ini kan masih bulan bertumbuh. Next slide. Kalau saya diizinkan untuk membagi 3 macam pertumbuhan. Pertumbuhan yang pertama adalah growing deep. Ya, bertumbuh ke dalam. Kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 9, cukup jelas gak? Bisa? Atau Bu Enji tolong di WA mungkin Bu ke grup Natal Rock. Kebetulan ada PDF-nya jadi. Ya, kita baca bersama-sama 1 Yohanes 3 ayat 9, 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kata kunci di sini yang saya mau ambil adalah benih. Karena bertumbuh, dalam hal ini kita ambil contoh di 1 Yohanes 3:9 ada benih, bahwa kita sudah ada benih-benih ilahi dalam hidup kita. Nah,
Di growing deep ini, next slide. Growing deep ini bayangkan sebiji benih, ya sebiji ya, bukan sebuah ya. Karena kan biji belum jadi buah ya. Ya, si biji benih itu, atau dimundurin dulu Bu. Dimundurin dulu. Back. Oke. Bayangkan benih itu ditaruhnya di atas tanah atau di dalam tanah? Di dalam ya. Oke. Ketika dalam tanah, biji benih itu tertimbun oleh tanah yang kotor mungkin, apalagi kalau buat mau tumbuh subur dikasih kompos, dikasih pupuk kandang yang baunya ya gitu deh, ya nggak enak. Jadi baunya nggak enak, jadi udah bau, gelap, sendirian, dingin kalau disiram dingin. Jadi ketika di dalam tanah itu, sebiji benih itu sangat nggak enak. Apalagi ketika dalam sekian waktu ada waktu yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Jadi ketika kadang-kadang kita berasa kok saya sendirian, kok saya sepi, kok saya gelap gitu, kehidupan kita lagi gelap. Lalu juga kok apa yang saya perbuat sepertinya tidak ada hasilnya. Di sini kita belajar bahwa growing deep itu pastinya nggak kelihatan karena masih di bawah tanah. Terkesan sepertinya kok nggak ada hasilnya? Enggak, justru itu adalah saat-saat yang paling kritis untuk sebiji benih menjadi pohon dan berbuah. Jadi ketika masa-masa kita sepi, seperti kayaknya lagi susah, terus sepertinya orang-orang yang kita percaya, yang kita sayangin tidak bersama kita, meninggalkan kita, itu saat-saat kritikal sebenarnya. Saat-saat yang dibutuhkan untuk kita sebagai orang Kristen untuk bertumbuh ke dalam. Next slide please. Untuk growing deep. Kenapa growing deep? Untuk kita berakar ke dalam firman Tuhan. Seperti ada yang ada ilustrasinya sih, akar ke dalam tempat gelap, itu saat yang tepat kita membangun keintiman dengan Tuhan. Key point di growing deep itu adalah bukan siapa-siapa. Key pointnya adalah Tuhan yang kita dekati, yang kita cari kebenaran firman Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu, saudara sekalian? Saat teduh, siapkan waktu yang terbaik. Jangan kasih waktu sisa buat Tuhan, tapi kasih waktu yang terbaik. Saya anjurkan ketika bangun pagi, ketika masih fresh. Kalau saya sukanya di situ. Jadi bangun pagi yang pertama saya lakukan saat teduh dulu. Kenapa? Karena masih fresh nih, moodnya masih bagus, masih seger. Belum baca berita gosip-gosip, belum melihat pergerakan stock market yang turun naik gitu ya. Jadi masih fresh, kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Syukur-syukur kalau bisa doa pagi, itu lebih luar biasa lagi ya Pak Herman ya, biar seru doa pagi kita ya Pak. Biar tambah seru. Karena yang paling penting itu dia harus mengakar. Apalagi pernah dengar mungkin ilustrasi atau cerita mengenai benih pohon kurma. Dia itu sampai ke dalam sekali. Bahkan di atasnya itu harus ditaruh batu yang berat supaya dia nggak naik ke atas. Dia harus ke dalam. Sama seperti kita.
kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang sepertinya berat, mengucap syukurlah. Karena Tuhan sedang mengajak kita untuk bertumbuh ke dalam, mengakar kepada firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Next slide, yang kedua. Ketika growing deep, hal ini juga yang harus kita kejar. Hikmat daripada Tuhan. Yang pertama kan kita bangun hubungan dan keintiman dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Yang kedua, hikmat dari Tuhan. Ketika kita menggali firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ingat apa? Permulaan hikmat, takut akan Tuhan adalah ya. Jadi ketika kita mencari wajah Tuhan, itu otomatis deh. Ada hikmat-hikmat khusus yang dari Tuhan yang diberikan buat kita. Dan kita tahu bahwa ada 3 macam hikmat. Satu hikmat dunia, ada hikmat dari si jahat, dan ada hikmat dari Tuhan. Ada beberapa hal yang sepertinya hikmat dari si jahat itu lebih mudah. Ada saat-saatnya hikmat dunia, ya orang lain juga begitu kok. Orang lain juga gak pakai helm kok, gak apa-apa. Orang lain juga ini kok, itu kok. Hikmat dunia mengatakan itu. Tapi ketika kita mencari hikmat Tuhan, ada hikmat khusus. Ya kita harus tahu bahwa kadang-kadang yang Tuhan suruh kita lakukan agak susah. Tapi hasilnya pasti luar biasa. Jadi yang pertama tadi apa? Bangun intiman dengan Tuhan. Kedua, cari hikmat dari Tuhan. Next slide. Kita dapat yang dari permulaan hikmat, Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Lalu juga ketika kita mencari firman Tuhan, di Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman Tuhan itu, firman-Mu ya Tuhan, pelita bagiku, bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, cari kehendak Tuhan lewat firman-Nya, saya percaya akan diberikan jalan, dikasih tahu akan ke arah mana yang jalan harus kita tempuh. Keputusan macam apa yang harus kita tempuh. Next slide. Lalu yang ketiga, yang harus kita dapatkan ketika kita growing deep. Yang ketiga, penguasaan diri. Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. By the way, ini yang nulis adalah Petrus. Kita tahu Petrus murid Tuhan Yesus itu ya. Petrus kelakuannya seperti apa? Dia bukan orang yang sempurna, dia orangnya berangasan, berapi-api, agak-agak ababil ya. Enggak ABG juga sih, agak-agak labil. Dia ini orang yang saya bilang ya, ketika Tuhan Yesus mau di malam terakhir, ketika Tuhan Yesus mau melayani murid-muridnya dengan mencuci kakinya, dengan sombongnya dan dengan kekuatannya sendiri, jangan, yang lain boleh tapi saya jangan, gaya kan. Tapi akhirnya dia mengizinkan. Terus juga bilang, ketika Tuhan Yesus bilang akan ada yang mengkhianati, dia bilang siapa? Dengan gayanya, dengan kekuatan dia, sampai Tuhan Yesus bilang, kamu sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal saya 3 kali. Dia juga yang ketika Tuhan Yesus lagi di perahu, murid-murid Tuhan Yesus lagi di kena badai,
lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus sendiri yang dari antara murid-murid, Petrus sendiri itu yang berjalan di atas air. Karena spontanitasnya, tapi akhir gitu kejebur lagi. Jadi Petrus ini adalah orang yang sangat tidak stabil, yang labil, emosional, berangasan. Juga ingat ya, waktu di malam terakhir ketika Tuhan Yesus mau ditangkap dengan jurus butong painya, diambil pedang, potong kuping Maklus kalau nggak salah namanya ya, tentara kepala penjaga imam-imam, dipotong sampai akhirnya Tuhan Yesus sambung lagi. Jadi orangnya sangat spontan. Jadi Petrus, dari Simon menjadi Petrus, jadi dari seorang yang labil, yang emosi meledak-meledak. Dia dijamah Tuhan, bertobat dan dipulihkan, sehingga bisa jadi orang yang labil itu, bisa jadi rasul dan bapak gereja. Di sini penguasaan diri saya melihat, kok kayaknya penguasaan diri agak susah ya. Kalau saya pribadi ini salah satu hal yang buat saya jadi, yang saya harus izinkan Tuhan lebih lagi. Saya tidak sesabar Pak Herman atau Kak Edi yang kalem. Kadang-kadang ketika jalan pergi ke gereja 2 pagi, ada orang yang lawan arah, nggak pakai lampu lagi, pagi-pagi, hampir nabrak gitu, emosi naik. Tapi ketika saya baca ini, kayaknya saya nggak separah-parah Petrus deh. Ada yang kayak Petrus gitu, labilnya kayaknya nggak ada deh ya. Dia aja bisa ketika dijamah Tuhan. Ini yang memberikan saya harapan. Kalau yang nulis seperti Daud gitu, yang orangnya kalem, ya mungkin berat lah. Daud emang orangnya gitu. Tapi ketika seorang Petrus yang menulis ini, bahwa dia sudah mengizinkan Tuhan untuk memulihkan dia, bisa, berarti saya juga bisa. Bapak Ibu yang agak-agak labil, yang emosinya suka meledak atau ada tantangan di beberapa area, izinkan Tuhan. Di masa-masa yang growing deep ini, untuk kita bisa menang di area-area itu, sehingga kita bisa menjadi lebih dewasa lagi. Petrus aja bisa jadi rasul dan bapak gereja, kita ya bisa lah, pastilah buat kita sama Tuhan. Ya, next slide. Lalu yang keempat, dalam growing deep itu ketekunan. Di growing deep ini kenapa saya bagi di growing deep? Karena hal-hal ini kebanyakannya seperti ini tidak kelihatan, sama seperti benih itu di dalam tanah. Itu seperti nggak kelihatan karena itu di dalam diri kita, belum terlihat ke orang lain. Itu urusan Tuhan dengan kita, urusan pribadi dengan kita. Kita baca ketekunan di Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang yang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Lalu di Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketekunan ini bukan hanya persistensi, jangan menyerah. Mungkin hikmat dunia begitu, tapi yang dibilang di sini bahwa ada Roh Kudus yang menemani kita. Di Wahyu 14 ayat 12, kita ini bukan hanya tekun karena kita harus bertekun, tapi kita menuruti perintah Allah dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan yang teguh, makanya kita bertekun. Jadi bukan bertekun karena asal bertekun dan tidak ada pilihan. Bukan.
Kita bertekun karena kita punya iman dan pengharapan. Dan karena kita taat kepada firman Tuhan. Lalu next slide. Jadi di sini saya rangkum di ketekunan ini. Tetap berjuang dan melakukan yang terbaik ketika ingin menyerah. Ketika hal-hal sulit seperti tadi benih itu tadi. Sebiji benih itu sepertinya tidak kelihatan tumbuh karena waktunya memang belum. Apakah mungkin si petani itu mencabut? Enggak kan? Karena memang belum waktunya. Jangan menyerah. Si petani tetap dengan sabar memberi pupuk, menyirami dengan air. Itu yang harus kita lakukan. Di saat-saat ketika kita ingin menyerah, justru kita harus memberikan yang terbaik. Jadi bahasa Inggrisnya begini, don't give up, give all. Ya, jadi ketika kita mau menyerah, justru kita berikan yang lebih baik lagi. Karena Tuhan mengharapkan kita untuk bertekun. Lalu yang kedua juga, kita bertekun bukan karena kita yakin kita bisa. Kalau kita yakin kita bisa itu namanya percaya diri. Saya sanggup. Kita percaya akan kekuatan kita. No. Kita lebih dari itu. Kita percaya kekuatan Tuhan, kita percaya janji Tuhan. Bahwa kita lebih dari pemenang dan Tuhan sudah menyediakan buat kita. Dari sini juga saya bilang, karena Tuhan sudah siapkan dan Tuhan beserta dengan kita. Jadi di masa-masa growing deep itu, yang sepertinya tidak ada yang nemanin, dunia kayaknya nggak ada yang ngerti kita. Dunia sepertinya sedang menyerang kita. Di saat-saat seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan ada di saat itu dengan kita. Next slide. Lalu yang kedua, setelah growing deep, kita growing to side to side. Growing side to side atau bertumbuh ke samping, ya saya juga bertumbuh ke samping sini. Kita salahin corona aja ya, karena corona kita susah olahraga. Padahal emang males, ya Kak Santi ya. Jadi growing side to side itu bukan berarti lebar atau jadi beleberan. Tapi kita baca dulu di Kisah Para Rasul 4 ayat 32, 321. Adapun sekumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ketika akar itu sudah cukup dalam, dia akan ke samping untuk mencari pegangan, untuk saling mengikat. Karena udah dapat dari dalam, dia mau ngikat yang ini juga nih dari samping. Dan saya lihat juga ada beberapa tanaman yang ketika bertumbuh itu akan bertumbuh lebih baik kalau ada tanaman pendampingnya. Bahasanya ada simbiosis mutualisme. Seperti ada pohon jati ya kalau nggak salah. Pohon jati itu kalau di Bondoso ditanami kopi. Kenapa ditanami kopi? Karena si pohon jati itu agak menyaring cahaya, jadi cahaya ke kopi enggak terlalu terik. Lalu di si pohon kopi pun seperti menjaga penyerapan air, jadi penguapan air. Jadi enggak terlalu penguapan dan penyerapan air supaya lebih stabil. Jadi ada simbiosis mutualisme. Nah, di sini kita baca bahwa next slide please. Sebagai seorang percaya, sudah selainnya kita saling membantu, menjaga, mendoakan, menghibur. Karena ketika kita membantu, bahkan tanpa sadar, kebaikan yang kita lakukan itu untuk
saudara seiman kita, Tuhan akan balas dengan caranya yang ajaib. Mungkin bukan dengan orang itu membalas ke kita langsung, tapi mungkin dengan caranya yang lain. Dan juga bukan hanya kita karena mengharapkan balasan, tapi karena sudah DNA kita, sudah seharusnya kita saling membantu, saling memperhatikan. Kebaikannya buat kita juga kok. Selain itu juga kita berlatih untuk baik sama saudara seiman. Kenapa nanti berikutnya ketika kita sudah biasa baik dengan saudara seiman, untuk jiwa-jiwa kita juga udah gampang, nggak kagok buat baik. Lalu juga kita percaya bahwa perjalanan rohani kita itu seperti maraton, bukannya sprint. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita berharap umur kita panjang ya. Enggak seminggu 2 minggu terus gitu kan, enggak kan. Kalau sprint kan 100 meter selesai. Tapi kalau perjalanan kita panjang, kita butuh saudara seiman, kita butuh berkolaborasi, kita butuh sinergi. Kalau di ilmu manajemen tahun 80-an, 90-an ada istilah manajemen konflik. Oh, kayaknya kalau ngerti manajemen konflik keren gitu. Ya itu tahun 80-an, tahun 90-an. Tahun-tahun sekarang itu bicara manajemen kolaborasi, manajemen sinergi. Karena ingat, Alkitab juga bilang, seorang dari kita mengalahkan 1000 musuh. 2 dari kita mengalahkan berlaksa. Jadi ada sifat multiplikasi. Jadi ketika kita bergandengan tangan dengan saudara seiman kita saling membantu, akan lebih banyak hasil yang dicapai, akan lebih maksimal. Panen-panen dan tuayan-tuayan itu akan lebih maksimal. Lalu yang ketiga, next slide. Setelah ada growing deep, ada growing side to side. Nah yang kita dengar, yang kita enak dengarnya adalah growing up. Bertumbuh ke atas. Kita baca ya. Kita baca Markus 6 ayat 34. Kita baca 3, 2, 1. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kata kuncinya di sini, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh jiwa-jiwa. Setelah growing deep, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita berhikmat karena kita mendalami firman Tuhan. Dan banyak hal yang kita bertekun. Banyak hal yang kita dapat. Kita punya penguasaan diri, kita sudah terbiasa saling menolong dengan saudara seiman. Ini ada amanat agung, ada goal. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh jiwa-jiwa. Jadi proses-proses yang kita lalui ketika kita dalam masa-masa sukar, dalam kesepian, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan. Apakah goalnya buat diri kita sendiri? Next slide. Ingat, kita punya amanat agung, saya bacain ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini amanat agung bukan hanya untuk pendeta seperti Pak Herman, si Ibu Herman, Kak Edi, Kak Darius, tapi buat semua kita. Mungkin panggilan kita beda seperti para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Panggilan kita spesifik. Kita memberkati orang, membangun hubungan dengan
orang dengan jiwa-jiwa. Kadang-kadang kita nggak bisa menginjil dengan bagus, dengan keren, nggak bisa berkhotbah seperti Pak Herman yang ketika Pak Herman berkhotbah serasa KKR, seperti Kak Iwan yang kalau praise and worship, wah Tuhan kayaknya luar biasa hadir. Kak Darius kalau main gitar kayaknya malaikat luar biasa lah. Tapi dengan gaya hidup kita, biarkan kita jadi kesaksian. Langkah hidup kita itu jadi kesaksian. Ketika kita penguasaan diri kita sudah bagus. Ketika bisa kita berhikmat, dicari kok sama orang-orang dunia. Ketika kita penuh kasih, karena sudah terlatih dengan memiliki kasih dengan saudara seiman. Dunia ini butuh kasih. Hal-hal yang mereka lakukan yang aneh-aneh saat ini, video 19 detik atau yang apa segala macam tawuran, yang mereka cari apa sih? Kasih. Dan kita ini harusnya jadi gudangnya gudang kasih. Ketika punya kasih, kita seperti magnet yang menarik jiwa-jiwa. Ada hal yang harus kita lakukan untuk Matius 28 ayat 19 ini. Hidup kita ini bukan hanya sekedar lahir, sekolah, kerja keras, menikah, punya anak, punya deposito, punya warisan, terus meninggal gitu. Apakah cuma itu? Next slide. Apakah cuma itu? No, not at all. Tidak sama sekali. Kalau Tuhan menciptakan kita hanya untuk itu, kayak kurang asik banget ya Tuhan kita ya. Kita hidup ini buat jadi dampak. Kita hidup ini buat jadi berkat. Kita hidup ini untuk berbuah. Buah itu nggak bicara soal, oh orang itu diberkati sehingga jadi kaya. Bukan hanya itu. Ingat ya tadi Yesus tergerak hatinya gara-gara apa? Karena orang itu kaya, enggak. Tergerak oleh jiwa-jiwa. Ada istilahnya di surga yang dipakai itu iman, kasih, dan bukan kekayaan. Jadi ketika kita beriman, kita penuh kasih, kita jadi dampak buat orang selama kita masih hidup. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, profesi kita, ada mungkin yang sekolah, mungkin yang mahasiswa, atau yang bekerja di kantor, atau yang pedagang, guru. Lakukan yang maksimal. Lakukan seperti kita lakukan itu buat Tuhan. Supaya kita jadi berkat. Karena bertumbuh itu bukan untuk kita. Kita bertumbuh untuk menghasilkan buah. Dan buah yang diminta tadi adalah jiwa-jiwa. Kita berbuah buat jadi berkat. Lalu juga kita memenuhi dan mengenapi panggilan Tuhan. Yang saya bilang tadi, secara spesifik. Enggak semua jadi pendeta. Enggak semua jadi pemusik. Tapi ketika kita memenuhi dan mengenapi panggilan Tuhan yang spesifik, pribadi lepas pribadi, itu yang Tuhan mau. Itulah yang hidup dalam Tuhan. Kita memaksimalkan hidup kita yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Kita diberkati, kita sehat, kita bahagia. Belum selesai. Berbuah. Jadi kata kuncinya berbuah. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari di sini, kita bertumbuh ini bukan hanya buat kita sekali lagi, tapi sungguh buat jadi berkat. Kalau secara jumlah,
Mungkin kita minoritas di kota ini, di provinsi ini, di pulau ini, bahkan di negara ini. Tapi seperti garam masuk ke sayuran, apakah perlu sedikit atau perlu banyak? Cukup sedikit. Itulah kita. Kita harus jadi dampak. Kita jadi harus berkat. Growing deep, growing side to side, dan growing up untuk menghasilkan buah. Saya mengajak Bapak Ibu sungguh untuk kita berbuah, apapun profesi kita, apapun panggilan hidup kita, maksimalkan. Kalau Bapak Ibu masih ada yang dalam proses growing deep, nikmati, mengucap syukur. Kalau masih ada yang dalam prosesnya, fase growing side to side, mengucap syukur. Bahkan kalau Bapak Ibu yang sudah di growing up, growing deep dan growing side to side kan itu nggak berhenti. Penguasaan diri itu selalu senantiasa. Selalu, kuncinya untuk menjadi dampak. Untuk menjadi berkat. Saya undang kita semua untuk bernyanyi bersama-sama tim Praise and Worship. Hidup ini ada kesempatan. Mari kita renungkan, kita tutup mata, gunakan saat-saat ini untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan, apapun fase dalam kehidupan kita. Growing deep sangat dibutuhkan, growing side to side dibutuhkan. Growing up untuk menghasilkan buah, bukan untuk kita. Kita nggak mau jadi orang Kristen yang egois. Kita nggak mau jadi orang Kristen yang gudang garam, yang gemuk dan tidak bisa bergerak. Tapi kita mau jadi Kristen yang menjadi dampak. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan mati bukan untuk kita sendiri. Tuhan mau pakai kita untuk menjamah orang lain lewat segala aspek kehidupan kita. Tuhan mau pakai Bapak Ibu, saudara sekalian, dengan jalan yang ajaib, dengan cara-caranya yang spesifik, yang khusus, sesuai dengan yang Tuhan sudah taruh dalam, sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup Bapak Ibu. Sudah bukan saatnya lagi kita melihat ke diri kita dan kita mengasihani diri kita sendiri. Ketika kita melihat ke orang lain, ketika kita tidak egois, luar biasanya ada berkat Tuhan yang mengalir, ada kekuatan yang khusus yang mengalir, ada pengurapan yang mengalir buat kita untuk melayani orang-orang. Jadi kita berkomitmen untuk menjadi orang Kristen yang memberi dampak. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, yes, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
ini sudah jadi berkat. Mari sekali lagi katakan, oh Tuhan pakailah hidupku, amin. Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, kami bersyukur kembali kami diingatkan untuk kami terus bertumbuh. Terima kasih kami kembali diingatkan akan destiny atau tujuan hidup kami. Ada yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, yaitu kami tetap bertumbuh sampai kepada puncaknya. Kami berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami. Sebab itu yang membuat hidup kami menjadi berarti, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba firman-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menegur, mengingatkan kami dan mengajar kami hari ini Bapa. Akan firman-Mu Bapa, di mana setiap kami mungkin ada di fase-fase yang Tuhan sedang izinkan. Dan kami mau terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kebisaan kemampuan kami. Kami tidak mampu Bapa. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, cengkeram kami, pegang tangan kami, ada di dalam hidup kami, yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami, dan hamba-Mu lepaskan berkat atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Biarlah manifestasi kuasa Tuhan bekerja, sebab hari ini kita yakin kita ada dalam tahta kasih karunia Tuhan, berada satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Ini merupakan kasih karunia yang luar biasa. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita dengan penuh ucapan syukur. Dan ketika saudara dan saya mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disalibkan. Dia disiksa, dianiaya, disalibkan, dan Dia lakukan buat kita semuanya. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menikmati perjamuan kudus hari ini. Kami percaya ketika kami menikmati roti ini yang adalah tubuh Kristus, Tuhan berada dalam kehidupan kami. Kami menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu dengan tubuh Kristus dalam penderitaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh karena anugerah-Mu. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Dan setiap saudara dan saya mengangkat cawan ini, saudara melihat ada darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosa kita. Darah itu juga menjadi meterai bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima waris daripada kerajaan sorga. Dan darah itu juga menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Hari ini percaya, apapun sakit penyakit yang ada dalam kehidupanmu, dengan darah yang tercurah itu engkau disembuhkan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu, kita mengucap syukur hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menikmati anugerah, yaitu keselamatan yang luar biasa yang kami terima melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih, kami diingatkan kembali
bahwa ada perjanjian yang kekal antara kami dengan Tuhan yang diikat dengan darah Kristus, sehingga kasih karunia semakin hari semakin melimpah dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan juga semakin hari semakin melimpah dalam kehidupan kami. Kami akan hidup di bawah langit yang terbuka, dan anugerah itu dicurahkan atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas bisnis kami, atas usaha kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati umat-Mu Tuhan, dan biarlah kami akan terus berjalan dalam kemenangan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya dengan perjamuan kudus ini katakan bersama-sama, amin. Luar biasa firman sore hari ini yang dibawakan oleh Bapak Michael Setiawan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segenap kami jemaat Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Michael Setiawan. Saatnya kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat bersama persembahan kita untuk Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi, di mana firman-Mu untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Bukan hanya bertumbuh di bawah, tapi akan mengembang ke kiri dan ke kanan juga ke atas untuk menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya tangan-tangan yang memberi Tuhan kudus sucikan dan diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.